Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Yusrin Sabila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang filantropi Islam dan ideologi melayani. Kemudian di dalamnya itu akan membahas tentang bagaimana tinjauan uh, teologis dan sosiologis dari filantropi Islam, kemudian bagaimana tinjauan teologis dan sosiologis dari uh, ideologi melayani. Kemudian apa perbedaan antara filantropi dan ideologi melayani? Oke, langsung saja pada ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai filantropi Islam dalam tinjauan sosiologis. Nah, dalam tinjauan sosiologis, filantropi Islam ini memiliki peran penting untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial gitu ya. Kemudian dalam tinjauan sosiologis juga filantropi Islam ini bisa menggunakan peran pemerintah gitu ya, bisa menggunakan peran pemerintah dalam pengelolaan dana zakat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia ini sudah didirikan gitu ya lembaga zakat pusat gitu yang menghimpun dana dari setiap provinsi ataupun wilayah di Indonesia. Lembaga tersebut dinamakan lembaga Basnas gitu ya. Tinjauan sosiologis filantropi Islam ini mencakup aspek pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, pemberdayaan masyarakat ini baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang yang lainnya. Kemudian pemberdayaan ini juga menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu, kesejahteraan sosial. Kemudian prinsip dari filantropi Islam ini bisa meningkatkan ukhuwah atau solidaritas antar umat Islam. Nah, hal ini akan menciptakan gitu ya, akan menciptakan kesadaran antara umat Islam untuk saling membantu baik dalam kondisi kesulitan ataupun krisis. Selanjutnya mengenai filantropi Islam dalam tinjauan teologis. Dalam tinjauan teologis, zakat dan sedekah merupakan bentuk filantropi yang utama. Karena dengan zakat akan mengurangi ketidaksetaraan sosial dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita punya dan diberikan kepada yang membutuhkan. Kemudian dalam teologis, filantropi Islam ini merupakan sebuah kewajiban atau karena zakat yang dikeluarkan ini merupakan rukun Islam yang harus dilakukan oleh umat Islam. Kemudian dalam teologis juga bentuk mengeluarkan zakat ini atau bentuk filantropi ini merupakan bentuk rasa keadilan sosial dan merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam teologi Islam, memberi kepada yang membutuhkan merupakan tanggung jawab moral dan etis. Dalam Al-Quran, Allah sudah menyebutkan hak-hak orang miskin dan yatim piatu serta pentingnya memenuhi hak-hak tersebut. Kemudian filantropi dalam konteks ini adalah cara menghormati dan memenuhi hak-hak orang yang membutuhkan. Filantropi dalam Islam juga dikaitkan dengan mempersiapkan akhirat. Umat Islam meyakini bahwa tindakan filantropi atau saling membantu itu akan dihitung sebagai pahala dan sebagai tabungan kita atau bekal kita untuk nanti di akhirat. Nah, setelah membahas filantropi dalam tinjauan teologis dan sosiologis, selanjutnya kita akan membahas tentang ideologi melayani dalam tinjauan teologis dan sosiologis. Dalam teologis atau dalam Islam, konsep pelayanan atau khidmah dan pemberian atau ihsan itu merupakan aspek yang sangat penting gitu ya. Ideologi melayani dalam Islam ini menggarisbawahi tugas umat Islam, yaitu melayani Allah dan melayani sesama manusia atau hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian terdapat prinsip yang penting dalam ideologi melayani dalam Islam. Yang pertama, prinsip yang penting itu adalah ta'awun atau saling tolong-menolong dan adil atau berkeadilan. Kemudian bagaimana ideologi melayani dalam tinjauan sosiologis atau dalam perspektif sosiologis. Nah, dalam perspektif sosiologis, ideologi melayani ini mengacu pada menciptakan masyarakat yang kuat dan mandiri gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara pemberdayaan masyarakat. Nah, pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat ini berusaha untuk memberikan sarana dan prasarana, kemudian sumber daya dan pendidikan kepada individu maupun kelompok
sehingga masyarakat itu bisa menyelesaikan tantangan atau problem yang dihadapinya. Ideologi melayani juga dapat dipengaruhi oleh ideologi politik dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, pemerintah atau organisasi politik mungkin memiliki ideologi tertentu yang bisa mendukung program sosial dan kebijakan pelayanan yang ditekankan untuk rakyat. Kemudian, sosiologis dapat mengkaji dampak positif dari ideologi pelayanan. Apakah pelayanannya bisa uh, membawa perubahan di masyarakat, ataukah uh, pelayanan ini bisa mempengaruhi ketidaksetaraan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian dalam sosiologis juga bisa membantu dalam mengukur keefektifan pelayanan yang sudah dilakukan. Ini merupakan pembahasan terakhir mengenai perbedaan filantropi Islam dengan ideologi melayani. Nah, ideologi melayani ini menekankan pada pelayanan, pengabdian, dan kepedulian terhadap kebutuhan umat serta masyarakat secara luas. Kemudian fokus utamanya itu adalah pada pelayanan terhadap umat, gitu ya, pelayanan terhadap umat dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Kan filantropi Islam mencakup konsep kedermawanan, kepedulian, dan pemberian secara sukarela kepada yang membutuhkan. Nah, fokus utama dari filantropi Islam ini terletak pada pemberian bantuan secara sukarela, baik itu bantuan secara material maupun non-material, seperti kegiatan zakat, wakaf, maupun sodako. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambahkan ilmu dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.